Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Hartanti Ayu Nimtias dengan NIM 2019 01012775. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ide bisnis, yaitu bisnis Arifold Distro. Bisnis Arifold Distro atau biasa disingkat dengan AF Distro merupakan bisnis dengan menjual berbagai macam pakaian yang sedang trendy dan sedang zaman pada eranya. Dalam bisnis ini tidak hanya kaos, melainkan ada kemeja, jeans, aksesoris, dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis pestel dari bisnis AF Distro. Dan dari segi politik, salah satunya itu mengenai peraturan pajak usaha yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dengan adanya pengaruh peraturan pajak usaha seperti khususnya mengenai kebijakan tax amnesty, bisa menjadi suatu ancaman itu bagi bisnis AF Distro ini, di mana jika tidak mampu mengatur pemasukan dan pengeluarannya, maka dari itu bisnis ini tuh harus menyisihkan sebagian pemasukannya untuk membayar pajak. Kemudian dari segi ekonomi, salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu pergerakan nilai tukar dari rupiah ke dolar. Hal ini berdampak sangat fluktuatif atau berdampak melonjaknya harga bahan baku atau harga barang dari pemasok. Jika tidak diatasi dengan baik, maka salah satu ancaman itu akan menjadi satu ancaman bagi bisnis ini. Kemudian dari dalam segi sosial, perubahan perilaku konsumen itu bisa menjadi peluang dan ancaman. Dikatakan peluang jika perubahan perilaku konsumen dengan tepat. Misalnya, kayak menyediakan produk yang fleksibel atau mengikuti zaman. Kalau untuk dikatakan sebagai ancaman itu apabila produk yang dijual itu tidak up to date atau fleksibel, malah cenderung monoton. Kemudian ada dari segi teknologi. Dari segi teknologi ini, bisnis AF Distro ini memakai sistem dari manual menjadi online, di mana dengan teknologi sekarang yang semakin berkembang, kita memasarkan untuk pangsa pasar yang luas dengan menggunakan online. Setelah itu ada segi environment, di mana dalam bisnis ini masalah persaingan lingkungan itu memang sangat wajar. Sebagai pembisnis, kita juga harus menetapkan harga yang pas agar meningkatkan kualitas barang dan bahan agar daya saing itu yang didapat itu lebih unggul dari pesaing lainnya. Kemudian dari segi legal, bahwa bisnis ini itu mempercepat proses pemberdayaan UMKM agar memudahkan dan meringankan proses perkembangan bisnisnya, karena toko ini tuh perlu untuk berkembang. Jadi seperti adanya diberikan bantuan subsidi atau pinjaman modal bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian ada analisis SWOT dari bisnis Arifold Distro. Keunggulan atau strength-nya ada lokasi yang strategis, produk yang dijual lebih lengkap dan bervariasi mengikuti zaman, kemudian kualitas produk dari distro itu menjadi unggulan hasil sablon yang rapi dan tidak luntur, kemudian ada pemasaran yang dilakukan itu secara online sehingga meningkat, lalu display barang yang sangat menarik dan unik, dan yang terakhir stok baju itu limited edition. Setelah itu ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, kurangnya terkenal nama distro dari kalangan konsumen. Yang kedua, ada beberapa pesaing distro lain yang sudah terlebih dahulu berdiri. Dan yang terakhir, ada faktor kenaikan dari harga barang yang dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Kemudian ada peluang dan opportunity. Yang pertama, baju distro itu menjadi tren di kalangan remaja masa kini. Kemudian kerjasama dengan pihak pemasok, lalu memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar atau setempat, dan yang terakhir, bisnis yang dijual itu tidak hanya menawarkan kaos, melainkan kemeja, jeans, aksesoris, dan lain sebagainya. Untuk ancaman atau threat, yang pertama muncul usaha-usaha yang sejenis, kemudian persaingan harga kepada toko lain, lalu harga bahan yang tiba-tiba naik atau melonjak, lalu yang terakhir ada perkembangan teknologi yang memudahkan orang itu mengakses internet untuk memesan kaos distro di tempat yang lain. Kemudian ada perencanaan pemasaran bisnis AF Distro.
di mana di situ ada bauran produk yang dijual pun sudah dijelaskan tadi, tidak hanya berupa kaos, melainkan kemeja, jeans, aksesoris, maupun yang lainnya. Untuk harganya itu kisaran 85.000 hingga 190.000 per piece-nya. Untuk promosinya, kita menggunakan offline dan online. Jika offline itu seperti banner dan brosur. Kemudian jika online, kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Untuk tempatnya, kita mencari tempat yang strategis dan dekat dengan pusat keramaian, di mana orang itu akan lalu lalang, sehingga dapat melihat bahwa di sini tuh terdapat toko distro. Kemudian ada STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi itu, bisnis fashion ini menyediakan berbagai macam fashion distro dengan desain yang unik dan trendy, di mana berdasarkan wilayah pemasaran dan sikap kemampuan konsumen yang menjadi segmen of distro ini, masyarakat itu kita mencari masyarakat yang ada di Tangerang, di mana pembelinya itu untuk usia 17 ke atas atau masa remaja gitu, untuk kalangan remaja. Setelah itu targetingnya, saya akan mencoba mengidentifikasi untuk golongan muda dan dewasa yang ingin tampil modern dan trendy dalam berpakaian. Kemudian untuk positioning, berdasarkan keunggulan yang dimiliki produk AF Distro ini, seperti bahan baku, kualitasnya yang baik, desain yang unik, keberagaman produk yang disediakan, kemudian mengikuti selera konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian ada perencanaan produksi atau operasional bisnis pada Ariful Distro ini. Rencana lokasinya sudah dijelaskan di daerah Tangerang dengan tempat yang strategis dan pusat keramaian, dekat dengan pusat keramaian. Kemudian jam operasionalnya dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Untuk bahan baku dan supplier, untuk sumber atau supplier pakaian itu mengambil supplier dengan perusahaan yang sudah terjamin dan berkualitas atau memiliki kualitas bahan pakaian yang baik dan bagus. Baik, sehingga dapat menguntungkan pihak pemasok dengan bisnis kita yang dijalankan. Kemudian untuk prosesnya atau alur pembuatan baju atau kaos untuk distro, yaitu pertama melakukan pembuatan desain, penentuan bahan, kemudian ukuran kaos, jumlah order yang ditentukan. Setelah itu, setelah memilih desain, maka kita akan memilih model kaos di mana akan membuat seperti crop atau oversize. Setelah itu, kita memilih cutting untuk model kaos yang ingin kita buat seperti apa. Setelah itu ada penentuan ukuran, baik ada S, L, M, dan XL, dan lain sebagainya. Setelah itu untuk pembuatan pola, proses pemotongan bahan, proses sablon, kemudian pembuatan label, proses jahit, dan yang terakhir ada proses finishing atau quality control. Setelah itu ada perencanaan SDM untuk bisnis Ariful Distro ini. Rencana jumlah tenaga kerja sebanyak 25 orang sampai 32, di mana itu sudah mencakup karyawan produksi maupun karyawan toko. Untuk posisi dan jabatan yang diperlukan dalam bisnis ini, itu ada CEO, penanggung jawab produksi, sekretaris, bendahara, penanggung jawab packing, penanggung jawab cutting, desain, dan penanggung jawab produksi lainnya. Untuk analisis pesaing bisnis AF Distro ini membandingkan minimal 3 produk pesaing, di mana ada 3 toko lainnya. Untuk Ariful Distro itu kan ada kisaran 70 sampai 210 melalui promosi melalui offline dan online, distribusinya reseller dan dropshipper, sistem pembayarannya juga ada offline dan online, dan keunggulannya itu memiliki keragaman kualitas yang baik serta memiliki ciri khas. Untuk yang toko kedua yaitu Daeng Distro, di mana kisaran 90 sampai 230.000. Promosi yang dilakukan juga hanya melakukan dengan media online. Distribusinya hanya reseller dan sistem pembayarannya juga ada offline dan online. Keunggulannya itu desainnya yang kekinian dan perlengkapan yang dijual lengkap. Yang ketiga ada Good Distro, di mana kisarannya 60 sampai 130.000 dengan promosi media online saja dan distribusi reseller dan dropshipper. Sistem pembayaran pun offline dan online, dan keunggulannya hanya memiliki model baju yang desainnya kekinian atau sesuai zaman. Dan yang terakhir ada Immortal Distro. Immortal Distro itu harganya kisaran 50 sampai 120.000. Promosinya itu hanya menyebarkan brosur dan promosi melalui TikTok saja, dan distribusinya reseller, sistem pembayarannya online dan offline. Kemudian untuk keunggulannya itu perlengkapan yang luas dan modelnya kekinian.
Dalam bisnis AF Distro ini memiliki resiko, di mana resiko itu ada resiko sedang yaitu perubahan tren yang drastis, di mana cara mengatasinya itu mempunyai kreativitas yang tinggi, di mana bisa merevisi pakaian yang dianggap tidak tren menjadi lebih menarik sehingga menarik konsumen untuk membeli. Kemudian yang kedua itu resiko tinggi di mana kompetitor itu ada di mana-mana atau pesaing itu ada di mana-mana. Jika kita tidak kreatif, maka peluang tersingkir bisnis kita itu pasti akan terjadi. Solusi atau cara mengatasinya itu dengan menghindari membuka distro itu di lokasi yang banyak pesaingnya. Dan yang terakhir ada kurangnya para pelanggan untuk setia dan repeat order, di mana di sini termasuk dalam risiko sedang. Untuk mengatasinya, memberikan pelayanan baik dengan mengirimkan survei pelanggan dan rajin berinteraksi dengan pelanggan agar pelanggan merasa puas dengan ramah dan baik terhadap pelanggan. Untuk kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan, strategi aliansinya, pertama melakukan kerjasama dengan para reseller, terus mendaftar aplikasi online seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, dan yang ketiga karyawan seperti pelayan or searching, dan yang terakhir kerjasama dengan salah satu pemasok bahan baku kain yang berkualitas dan benang di daerah Tangerang. Sekian dari presentasi saya mengenai bisnis Arifol Distro, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.